Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Kusumaningsiwi dengan NIM 205231106 dari kelas Perbankan Syariah 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hutang pemerintah. Sebelumnya, apa sih utang pemerintah itu? Jadi, utang negara merupakan salah satu sumber yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, terutama merupakan konsekuensi dari postur APBN yang mengalami defisit, di mana pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara. Utang pada dasarnya adalah salah satu alternatif yang dilakukan karena berbagai alasan yang rasional. Dalam alasan-alasan yang rasional itu ada muatan urgensi dan ada pula muatan ekspansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 materi. Yang pertama yaitu masalah dalam pengukuran, yang kedua kondisi fiskal Indonesia, yang ketiga konsumen dan pajak masa depan, yang keempat anggaran bimbang dengan kebijakan fiskal optimal, dan yang kelima adalah dampak fiskal pada kebijakan moneter. Yang pertama, masalah dalam pengukuran. Yang pertama, memodifikasi nilai real utang publik yang ada untuk merefleksikan saat ini, mengurangi aset pemerintah dari utang pemerintah, mencakup kewajiban yang tidak dihitung yang saat ini terhindar dari deteksi dalam sistem akuntansi. Dan yang terakhir, menghitung defisit anggaran yang disesuaikan secara siklis berdasar pada estimasi bagaimana belanja pemerintah dan pendapatan pajak jika perekonomian beroperasi pada tingkat alami output dan kesempatan kerjanya. Yang kedua, kondisi fiskal Indonesia meliputi masalah ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yang belum sustainable, pertumbuhan ekonomi yang ada kurang didorong oleh perkembangan investasi kurang bergairah, dan yang terakhir yaitu kemampuan pemerintah untuk melakukan investasi kurang. Kemudian ada masalah APBN. APBN mengalami defisit karena kebutuhan akan belanja negara yang tinggi. Yang pertama yaitu Indonesia terdiri atas teritorial yang luas dan ribuan pulau. Kemudian populasi penduduk yang besar. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Kemudian tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat kemiskinan yang tinggi. Kebanyakan belanja negara tidak diskresioner dan investasi pemerintah masih sebesar 20% dari total penerimaan. Kemudian ada tema kebijakan fiskal. Dari upaya pemerintah mencapai sasaran ekonomi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara yang kemudian menjadi pengeluaran pemerintah dan pajak. Dari itu tadi menjadi pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan penuh, dan stabilitas harga, keseimbangan eksternal. Dan berikut merupakan mekanisme kebijakan fiskal. Dari ekonomi lesu yang kemudian menjadi pengeluaran pemerintah dinaikkan dan pajak dikurangi, barang dan jasa naik, produksi barang dan jasa naik, pendapatan real naik, dan kegiatan ekonomi meningkat. Yang ketiga, konsumen dan pajak masa depan. Esensi pandangan Ricardian adalah ketika orang memilih konsumsi mereka melihat ke depan secara rasional pada pajak masa depan yang diimplikasikan oleh utang pemerintah. Tapi seberapa jauh konsumen melihat ke depan, beberapa argumentasi mereka ada pada slide berikut. Konsumen miopia atau berpikir pendek. Pendukung pandangan Ricardian berasumsi orang itu rasional ketika membuat keputusan seperti berapa banyak pendapatan mereka untuk dikonsumsi dan berapa banyak untuk ditabung. Ketika pemerintah meminjam untuk membayar belanja saat ini, konsumen rasional melihat ke depan untuk mengantisipasi pajak masa depan yang dibutuhkan untuk mendukung utang ini.
Kemudian satu argumen dari pandangan tradisional adalah masyarakat miopia. Mereka melihat penurunan pajak sebagai alasan untuk meningkatkan konsumsi mereka karena kemakmuran baru ini. Mereka tidak melihat bahwa ketika kebijakan fiskal ekspansif didanai melalui obligasi, mereka akan harus membayar pajak lebih banyak di masa depan karena obligasi hanyalah penundaan pajak. Kemudian batas pinjaman. Pandangan Ricardian atas utang pemerintah mengasumsikan konsumen mendasarkan pengeluarannya tidak hanya pada pendapatan saat ini, tapi juga pada pendapatan seumur hidupnya, yang meliputi pendapatan sekarang dan pendapatan yang diharapkan di masa depan. Pendukung pandangan tradisional ini berpendapat konsumsi saat ini lebih penting daripada pendapatan seumur hidup untuk konsumen yang menghadapi batasan peminjaman, yang merupakan batas berapa banyak seseorang bisa meminjam dari bank atau lembaga keuangan lain. Orang yang ingin mengkonsumsi lebih daripada pendapatannya saat ini harus meminjam. Jika mereka tak bisa meminjam untuk mendanai konsumsi mereka saat ini, pendapatan mereka saat ini menentukan apa yang mereka konsumsi. Apapun pendapatan masa depan mereka, pada kasus ini, pemotongan pajak dibiayai utang menaikkan pendapatan saat ini dan lalu konsumsi. Meskipun pendapatan masa depan lebih rendah, intinya ketika pemerintah memotong pajak saat ini dan menaikkan pajak masa depan, ia memberi pinjaman pada pembayaran pajak. Kemudian yang keempat adalah anggaran berimbang versus kebijakan fiskal optimal. Yang pertama yaitu stabilisasi. Defisit atau surplus anggaran bisa membantu menstabilisasi perekonomian. Aturan anggaran berimbang akan menarik kembali kekuatan penstabil otomatis dari sistem pajak dan transfer. Ketika perekonomian mengalami resesi, penerimaan pajak menurun dan transfer otomatis naik. Meskipun membantu menstabilkan perekonomian, respons otomatis mendorong anggaran menjadi defisit. Aturan anggaran berimbang kaku akan membuat pemerintah menaikkan pajak atau mengurangi belanja selama resesi. Tapi tindakan ini akan semakin menekan permintaan agregat. Yang kemudian tax smoothing. Defisit atau surplus anggaran bisa digunakan untuk mengurangi distorsi intensif yang disebabkan sistem pajak. Tarif pajak tinggi menimbulkan biaya dalam masyarakat dengan menekan aktivitas ekonomi, karena disinsentif ini akan sangat besar pada tarif pajak tinggi tertentu. Jumlah biaya sosial pajak diminimalkan dengan mempertahankan tarif pajak yang relatif stabil, bukan membuatnya tinggi dalam beberapa tahun dan rendah di tahun-tahun lainnya. Kebijakan ini disebut tax smoothing. Untuk menjaga tarif pajak moderat, defisit diperlukan pada tahun-tahun pendapatan rendah yang tidak biasa atau pengeluaran tinggi yang tidak biasa. Kemudian redistribusi intergenerasi. Defisit anggaran dapat digunakan untuk menggeser beban pajak dari generasi saat ini ke generasi mendatang. Contohnya, sebagai ekonom berpendapat bahwa jika generasi saat ini berperang demi kemerdekaan, generasi mendatang akan memetik manfaatnya dan karenanya sebaiknya ikut menanggung beban. Untuk membiayai perang, generasi saat ini bisa mendanai perang dengan defisit anggaran. Pemerintah kemudian bisa melunasi utang dengan mengenakan pajak pada generasi mendatang. Prinsip-prinsip dalam perencanaan kurikulum. Yang kelima, dampak fiskal pada kebijakan moneter. Salah satu cara pemerintah mendanai defisit anggaran adalah mencetak uang. Kebijakan yang mengarah pada inflasi lebih tinggi. Ketika negara mengalami hiperinflasi, alasan tipikalnya adalah pembuat kebijakan fiskal mengandalkan pajak inflasi untuk membayar sebagian pengeluaran mereka. Akhir hiperinflasi hampir selalu bertepatan dengan reformasi fiskal yang mencakup pemotongan besar-besaran pengeluaran pemerintah dan karenanya mengurangi kebutuhan akan seigniorage. Jadi itu tadi adalah penjelasan sedikit mengenai hutang pemerintah. Apabila ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.